Gagasan penghentian program makan bergizi gratis yang selama ini menjadi salah satu janji politik Presiden Prabowo telah menimbulkan polemik besar di ruang publik. Program yang digadang sebagai langkah revolusioner untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting itu kini dihadapkan pada kenyataan pahit keterbatasan anggaran serta berbagai masalah implementasi. Wacana penghentian seakan membuka ruang pertanyaan besar tentang keseriusan negara dalam mewujudkan janji politik dan bagaimana konsistensi pemerintah dalam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Alasan yang mendasari gagasan penghentian program ini tidak bisa dipandang sederhana. Anggaran negara yang terbatas, beban subsidi yang terus membengkak, hingga persoalan prioritas pembangunan menjadi dalih utama yang dikemukakan oleh sejumlah pihak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis kerap menuai persoalan, mulai dari kasus keracunan massal, ketidaksiapan distribusi, hingga ketidakseragaman kualitas makanan antar wilayah. Semua ini memperkuat argumen bahwa kebijakan tersebut terlalu ambisius untuk dilaksanakan secara nasional dalam waktu singkat tanpa persiapan matang. Pemerintah sendiri berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, program makan bergizi gratis menjadi simbol komitmen politik Presiden Prabowo yang digembar-gemborkan sejak masa kampanye. Namun di sisi lain, tekanan fiskal dan rendahnya efektivitas program di lapangan membuat pemerintah harus mempertimbangkan opsi pengurangan atau bahkan penghentian. Pernyataan pejabat terkait yang cenderung berhati-hati dalam merespons isu ini menunjukkan bahwa pemerintah sadar penghentian program akan berimplikasi besar terhadap citra politik presiden dan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Tanggapan masyarakat pun terbelah. Sebagian orang tua murid merasa kecewa karena kehilangan harapan akan adanya jaminan gizi anak-anak di sekolah. Namun ada juga kelompok masyarakat yang menilai bahwa penghentian program adalah langkah rasional, karena dana besar yang dihabiskan lebih baik dialokasikan pada perbaikan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, atau peningkatan kesejahteraan guru. Perdebatan ini menandakan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menilai kebijakan negara, tidak lagi sekadar melihat janji manis politik tetapi juga realitas pelaksanaan di lapangan. Dampak penghentian program ini terhadap dunia pendidikan jelas signifikan. Banyak sekolah yang sebelumnya menggantungkan citra dan semangat baru pada hadirnya makanan bergizi gratis akan kehilangan momentum tersebut. Anak-anak yang sempat terbiasa dengan dukungan nutrisi tambahan di sekolah akan kembali ke kondisi semula, di mana asupan gizi mereka sepenuhnya bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Bagi kalangan menengah bawah, hal ini tentu menambah beban, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain itu, penghentian program ini juga akan membawa dampak politik yang tidak kecil. Lawan-lawan politik Presiden Prabowo akan menjadikan isu ini sebagai amunisi untuk menyerang kredibilitas pemerintah. Janji politik yang gagal ditepati selalu menjadi titik lemah dalam demokrasi, karena rakyat akan menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Jika tidak dikelola dengan baik, isu ini bisa merusak legitimasi pemerintahan sejak dini dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dari perspektif ekonomi, penghentian program juga dapat memicu kecewaan dari sektor usaha yang selama ini terlibat dalam penyediaan bahan makanan dan jasa distribusi. Banyak kontraktor lokal yang menggantungkan bisnisnya pada proyek besar ini. Jika program dihentikan secara tiba-tiba, akan ada efek domino berupa kerugian finansial, pengangguran, dan menurunnya aktivitas ekonomi di daerah. Situasi ini menambah daftar panjang dampak yang harus ditanggung pemerintah jika benar-benar mengambil keputusan menghentikan program. Namun, di sisi lain, penghentian program bisa dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi mendasar. Pemerintah bisa mengkaji ulang desain kebijakan agar lebih realistis dan berkelanjutan. Daripada memaksakan program nasional yang seragam, bisa saja pemerintah memilih pendekatan bertahap, memfokuskan pada daerah-daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, sambil memastikan mekanisme pengawasan lebih ketat untuk mencegah kebocoran anggaran dan korupsi. Editorial ini menegaskan bahwa gagasan penghentian program makan bergizi gratis bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas politik, prioritas anggaran, dan arah pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi sosial dan politik yang besar. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi korban tarik ulur kebijakan yang sejak awal dirancang tanpa kalkulasi matang.
Pada akhirnya, jika pemerintah benar-benar memilih untuk menghentikan program, maka keputusan tersebut harus disertai dengan penjelasan transparan, evaluasi menyeluruh, dan solusi alternatif yang jelas. Negara tidak boleh hanya membatalkan sebuah janji tanpa menawarkan jalan keluar lain untuk menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Sebab di balik angka anggaran dan debat politik, ada generasi muda yang bergantung pada kebijakan negara untuk bisa tumbuh sehat dan siap menghadapi masa depan.